Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Butika di pelajaran sejarah. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai konsep manusia, ruang, dan juga waktu dalam sejarah. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih, apa arti dan juga makna dari kata sejarah. Sebenarnya apa sih sejarah itu? Mungkin kalau anak-anak pertama kali mendengar tentang kata sejarah, yang pertama kali dipikirkan adalah pasti masa lalu. Pasti tentang kenangan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Jadi sejarah itu tidak melulu tentang masa lalu. Sejarah itu tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi sepanjang kehidupan manusia, itulah sejarah. Nah, kita belajar dulu tentang arti dan juga makna dari sejarah. Sejarah sendiri itu berasal dari beberapa bahasa. Ada dari bahasa Indonesia, yaitu sejarah, bukan? Artinya adalah silsilah. Kemudian ada dari bahasa Inggris, yaitu history, yang artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Ada dari bahasa Arab, yakni syajarotun, yang artinya adalah pohon. Ada dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya pengetahuan. Dan ada dari bahasa Belanda, yaitu geschiedenis, yang artinya adalah sesuatu yang telah lampau. Biasanya kita akan bertanya-tanya tentang arti kata sejarah dalam bahasa Arab, yakni pohon. Kenapa bisa pohon diibaratkan dengan sejarah? Kenapa bisa pohon dikaitkan dengan sejarah? Begini anak-anak, mungkin kalian sudah pernah melihat bentuk pohon. Bentuk pohon itu kalau dari bawah kemudian ke atas, itu akan semakin bercabang, dan semakin banyak. Jika dibalik, maka bentuk pohon tersebut akan menyerupai bentuk silsilah manusia. Makanya dalam bahasa Arab, sejarah itu berarti pohon, yakni syajaratun. Nah, kalau secara umum, pengertian dari sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian penting pada suatu tempat pada masa yang telah lampau. Saya ulangi, sejarah secara umum itu berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian penting pada suatu tempat pada masa yang telah lampau. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, maka ada 3 unsur penting dalam setiap peristiwa sejarah yang harus ada, yakni manusia, kemudian ruang atau tempat, dan juga waktu. Kita coba bahas satu persatu dari 3 unsur ini. Yang pertama adalah manusia. Kenapa sih manusia itu penting dalam peristiwa sejarah? Oke, manusia di sini adalah sebagai subjek, juga sebagai objek dalam sejarah. Manusia adalah sebagai pelaku utama, manusia juga sebagai objek yang kita teliti dalam sejarah. Tanpa adanya manusia, tak akan pernah ada sejarah. Begitupun sebaliknya. Selama manusia masih ada, selama manusia masih hidup, maka sejarah akan terus ada dan terus berlanjut. Karena sejarah itu mengikuti perkembangan dan juga perubahan manusia dalam konsep waktu. Nah, manusia di sini karena dia sebagai pelaku sejarah, maka perannya itu sangat penting. Kita bisa menyebut manusia itu sebagai penggerak sejarah. Jadi yang menggerakkan sejarah, yang membuat sejarah itu bergerak, berjalan, berubah, itu adalah manusia. Karena tanpa ada manusia, tidak akan pernah ada sejarah. Begitu. Jadi nanti kita akan belajar tentang sejarah, berarti dimulai dari awal munculnya manusia sampai nanti manusia itu berakhir. Kita nggak akan pernah tahu manusia itu berakhirnya kapan. Jadi sejarah akan terus ada. Nah, pertanyaannya sekarang adalah
Apakah setiap peristiwa atau setiap kejadian yang dialami oleh manusia itu merupakan peristiwa sejarah? Jawabannya bukan. Jadi, tidak setiap peristiwa atau kejadian yang dialami oleh manusia itu merupakan peristiwa sejarah. Hanya yang penting saja yang bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Penting itu bagaimana? Penting itu artinya yang berpengaruh terhadap banyak orang dan juga yang mempunyai hubungan dengan banyak orang. Jadi, belum tentu yang penting bagi saya itu penting bagi banyak orang. Begitupun sebaliknya. Nah, makanya tidak semua peristiwa yang dialami oleh manusia itu merupakan peristiwa sejarah. Kita ambil contoh. Peristiwa proklamasi. Kita mungkin tidak semua orang kenal atau tahu siapa itu Insinyur Soekarno. Tapi kita bisa mengatakan bahwa peristiwa ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi itu adalah peristiwa sejarah. Karena apa? Peristiwa tersebut itu kemudian berdampak pada seluruh bangsa Indonesia. Dan kita adalah sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita merupakan bagian dari peristiwa sejarah tersebut. Makanya itu disebut peristiwa sejarah. Beda lagi kalau misalnya saya hanya menceritakan tentang aktivitas saya sehari-hari yang tidak ada hal pentingnya. Misalnya saya berangkat sekolah pada pukul 6:30 pagi, kemudian saya belajar pada pukul 7, kemudian saya pulang lagi pada pukul 3:30 sore, tanpa ada sesuatu hal yang penting, yang berpengaruh, yang punya akibat terhadap banyak orang, maka peristiwa tersebut menjadi biasa saja. Berarti bukan peristiwa sejarah. Nah, unsur yang kedua adalah ruang atau tempat. Apa sih pentingnya ada ruang atau tempat dalam peristiwa sejarah? Kenapa harus ada ruang atau tempat dalam peristiwa sejarah? Ini. Peristiwa sejarah itu kan sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lewat, yang kita itu tidak akan bisa kembali ke masa itu. Tanpa adanya unsur ruang atau tempat, kita nggak akan mungkin bisa bayangin bagaimana peristiwa yang sudah terjadi tadi. Jadi fungsi tempat di sini adalah untuk membuat pemahaman kita terhadap peristiwa yang sudah terjadi itu terlihat nyata. Bagaimana settingnya, bagaimana suasananya, bagaimana tempatnya, di mana tempatnya, seperti apa gambarannya, itu bisa kita bayangkan kalau ada tempat. Itulah pentingnya tempat. Nah, yang ketiga itu adalah unsur waktu. Ini juga unsur yang sangat penting dalam setiap peristiwa sejarah. Karena tanpa adanya waktu, kita nggak akan tahu kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Demikian pula, sejarah itu terkait manusia. Manusia itu hidup sepanjang waktu. Jadi selama manusia masih hidup, selama aktivitas manusia itu masih berjalan, waktu akan mengikuti. Tidak mungkin manusia hidup, manusia bertumbuh, manusia berkembang, tapi waktu berhenti di satu titik. Makanya setiap aktivitas manusia itu pasti disertai oleh waktu. Jadi selama manusia masih hidup, waktu akan terus berjalan. Begitupun sebaliknya. Jadi antara manusia, ruang, dan juga waktu ini tidak bisa dipisahkan. Tiga unsur penting ini harus selalu ada dalam setiap peristiwa sejarah. Jika tidak ada salah satunya, maka tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Karena kita tidak tahu manusianya, kita tidak tahu ruangnya atau tempatnya, kita juga tidak tahu. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai konsep manusia, ruang, dan juga waktu dalam sejarah. Untuk konsep waktu sendiri akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya, di mana konsep waktu dalam sejarah itu dibedakan menjadi 4. Sampai sini, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan semangat ya anak-anak.
Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.